Episode dimulai saat Jigar dan Rasi pun nampak sangat romantis. Rasi pun memejamkan matanya. Jigar pun tersenyum menatap Rasi. Jigar pun akan mencium Rasi. Tiba-tiba saja Rasi pun nampak bersin. Kepala mereka pun terbentur. Rasi pun meminta maaf kepada Jigar karena telah merusak momen romantis mereka. Jigar pun tersenyum menatap Rasi. Rasi pun nampak tersipu malu. Jigar pun memegang wajah Rasi dengan penuh belayan manja. Rasi pun memejamkan matanya. Jigar pun mencium kening Rasi. Rasi pun kembali bersin. Jigar pun kembali tersenyum pada Rasi. Rasi pun tersenyum kepada Jigar. Di saat Rasi akan pergi, tetapi Jigar pun menghalangi kepergian Rasi dari kamar itu. Rasi pun masuk kembali ke dalam kamar, namun terpeleset sehingga menabrak Jigar. Mereka berdua pun terjatuh di atas ranjang mereka. Mereka pun saling menatap satu sama lain dengan romantis. Dengan kesempatan itu, Jigar pun langsung mencium Rasi. Rasi pun merasa sangat bahagia. Jigar pun bertanya pada Rasi, "Apakah kamu siap? Kita juga harus memiliki anak." Rasi pun mengangguk siap. Lalu Jigar pun langsung mematikan lampu. Musik romantis pun nampak diputar. Jigar pun menatap dengan penuh kasih sayang. Kemudian Jigar pun mencium Rasi. Rasi nampak menikmati ciuman dari Jigar. Dan akhirnya Rasi dan Jigar setelah sekian lama, akhirnya mereka pun melakukan hubungan suami istri untuk pertama kalinya. Di malam itu, inilah momen malam pertama antara Rasi dan Jigar. Dan terlihat di sisi lain, semua keluarga pun berkumpul untuk makan malam. Lalu sang nenek pun bertanya kepada Cirak, mengapa Ahem belum pulang? Gopi nampak sedih dan terlihat di kantor. Ahem pun nampak sedang kesal kepada Gopi. Lalu ia pun menelpon Ahem. Cirak pun bertanya, mengapa kamu belum pulang juga? Dan jam berapa kamu akan kembali ke rumah? Ahem pun menjawab, aku nampaknya akan pulang terlambat karena masih banyak pekerjaan di kantor ini. Cirak pun kembali berkata, baiklah, aku akan memberitahu semua keluarga tentang hal ini untuk tidak menunggumu melakukan makan malam bersama. Lalu ia pun meminta untuk menyimpan makanan untuk Ahem. Ahem pun memutuskan untuk berbicara dengan Gopi selepas dia sampai di rumah. Dan terlihat di rumah, Gopi pun yang nampak sedang memikirkan Ahem. Lalu Gopi pun sedang melihat foto Ahem di handphonenya. Lalu Kokila pun meminta Gopi untuk segera tidur. Tapi Gopi berpikir untuk menunggu kepulangan Ahem. Lalu Kokila pun kembali berkata, jangan khawatir, Ahem sedang bekerja. Minty akan menyajikan makanan untuk Ahem saat Ahem sudah sampai di rumah. Kokila pun kembali berkata, Gopi, kamu sedang hamil, kamu harus beristirahat tepat waktu. Dan jangan banyak pikiran. Gopi pun mengangguk iya. Gopi pun berharap bahwa Ahem akan menelponnya. Gopi pun kembali menatap layar kaca handphonenya dan terlihat di kantor handphone yang sedang ditatap oleh Ahem. Ahem sangat berharap bahwa Gopi akan menelponnya. Kokila pun langsung meminta Gopi untuk tidur. Dan terlihat di luar rumah, Ahem pun keluar dari mobilnya. Ahem mendengar suara rintihan seekor anjing di sekelilingnya dan melihat seekor anjing di dekat penjaga. Lalu penjaga pun berkata pada Ahem bahwa Dogi ini kehilangan ibunya. Dogi pun mulai menghampiri Ahem dan menjilat kaki Ahem. Ahem pun memberikan makanan kepada Dogi itu. Lalu Ahem pun meminta penjaga untuk memberi makan dan merawat anjing itu. Ahem pun masuk dan membunyikan bel pintu rumahnya. Ahem pun nampak kesal karena tidak ada yang membuka pintu. Tak lama kemudian Gopi pun membuka pintu. Ahem pun bertanya pada Gopi, mengapa kamu belum tidur jam segini? Gopi pun menjawab, aku terbangun saat mendengar bel berbunyi. Minty telah tidur. Lalu Ahem pun mencoba berbicara kepada Gopi. Tetapi Gopi pun berkata, aku akan menyiapkan makanan untukmu. Gopi yang nampak berada di dapur membuat sebuah roti untuk Ahem. Ahem pun datang ke dapur dan melihat sebuah roti yang disiapkan oleh Gopi. Ahem pun bertanya, mengapa kau malam-malam begini masih saja membuat roti untukku?
Bukankah Minty sudah menyiapkan roti untukku? Aku akan menyiapkan roti panggang spesial untukmu, ucap Gopi. Gopi pun meminta Ahem untuk duduk di meja makan. Ahem pun berkata, aku akan makan di sini. Lalu Ahem pun bertanya pada Gopi, Gopi, mengapa kamu tidak berbicara denganku? Tolong pahami aku. Lalu Gopi pun meminta Ahem untuk memakan rotinya. Gopi pun berjalan pergi. Sontak saja Ahem pun langsung memegang tangan Gopi. Di saat Gopi ingin pergi ke kamarnya, Gopi pun meminta Ahem untuk melepaskan tangannya. Gopi pun mulai menangis. Gopi pun berkata, aku tidak mengerti dan mungkin aku tidak akan pernah bisa mengerti tentang dirimu. Aku tidak ingat dengan orang tuaku dan aku dibesarkan tidak dengan orang tuaku. Aku bahkan tidak pernah merasakan cinta dari kedua orang tuaku. Kamu benar-benar sangat beruntung memiliki orang tua. Ketika aku tahu tentang semua ini, aku merasa bahagia telah mendapatkan mertua seperti Kokila. Dan sekali lagi aku akan bahagia. Aku akan bahagia karena bayi yang kukandung akan memiliki orang tua. Jadi anakku nanti tidak perlu berbicara dengan dirinya sendiri jika dirinya bersedih. Aku pun tidak akan pernah bisa merasa sedih di saat anak-anakku besar nanti, saat mereka merayakan ulang tahunnya karena orang tuanya seperti aku, dan engkau akan merayakannya. Namun beda halnya dengan aku dulu, aku selalu melakukan apa-apa dengan sendirian. Hidup dengan seorang bibi Urmila yang nampak sedikit kejam kepadaku. Gopi pun menangis dengan sedih. Ahem pun lalu mencoba menghibur Gopi. Gopi pun kembali berkata, aku bersedih karena kamu pernah mengatakan bahwa kamu tidak pernah tertarik untuk menjadi seorang ayah. Karena berkat dewa telah memberikan bayi ini kepada kita. Dewa ingin kita mempunyai anak. Lalu bagaimana kamu bisa menolak dari anakku ini? Mengapa kamu tidak ingin menjadi ayah dari anakku? Apakah kamu tidak ingin aku melahirkan anak ini ke dunia? Aku benar-benar terluka oleh kata-katamu, sehingga aku tidak pernah mengerti dengan pikiranmu. Gopi pun pergi dari tempat itu. Ahem pun yang sedang di dapur merasa sangat bersalah atas apa yang pernah dia katakan kepada Gopi. Dan terlihat di keesokan paginya, Rasi pun bangun dan melihat dirinya sedang berada dalam pelukan Jigar. Rasi pun memegang tangan Jigar dan merasa sangat bahagia. Lalu Rasi pun mendapat telepon dari ibunya. Urmila pun bertanya, bagaimana perasaanmu? Rasi pun berkata, aku baik-baik saja, aku sangat bahagia. Lalu Rasi pun kembali berkata, mengapa aku tiba-tiba ingin memakan sesuatu? Apakah aku sedang hamil? Urmila pun nampak bahagia mendengar kabar itu. Urmila pun mengejek Rasi. Urmila pun berkata, dasar anak bodoh, bagaimana kamu bisa hamil dengan melakukan hubungan intim dengan suamimu hanya dilakukan sekali? Kau harus periksa ke dokter setelah beberapa minggu. Rasi pun langsung terdiam malu setelah mendengar perkataan dari ibunya. Nah, sekian saja alur sinopsis terbaru Gopi Antv. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.